Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke semuanya, hari ini kita akan belajar sedikit sambungan ya dari prinsip-prinsip dari language testing design atau language assessment. Nah, hari ini kita akan membahas tentang authenticity. Authenticity adalah authentic, maksudnya dia sesuai dengan real world gitu. Nah, ini disebut autentik ketika tugas-tugas yang kita berikan kepada mereka, the given language test task, itu sesuai dengan target language task prompt. Misalnya gini, ketika seperti multiple choice, itu kan tidak ada dalam kehidupan nyata. Seperti ketika kita ingin berbelanja, tidak ada orang yang berjualan itu bertanya, kamu mau milih yang mana? A yang ini, B yang ini, C yang ini. Tapi langsung kamu perlu yang mana gitu kan. Nah, jadi ketika dibilang tas yang kita buat itu autentik, dia mendekati proses seperti di dunia nyata. Misalkan kita meminta mereka menulis. Di dunia nyata itu yang banyak kita pakai apa? Misalkan artikel di koran yang sering kita baca. Itu kita lihat di koran yang keseharian. Nah, itu masuk dalam authentic task. Ketimbang kita menyuruh mereka membuat sebuah paragraf yang tidak yang seadanya, atau kita meminta mereka membuat short stories yang kemudian bisa dikirim ke koran juga misal. Nah, itu masuk dalam authentic task. Caranya seperti apa? Teacher should construct a test with the test items all likely to be used or applied in the real context of daily life. Intinya test itemnya mirip-mirip dengan yang kita pakai dalam keseharian. Nah, ada beberapa consideration alias hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin membuat tes yang autentik menurut si Brown. Yang pertama, the language in the test is natural as possible. Item are contextualized rather than isolated. Jadi di sini bahasa yang kita pakai itu sebisa mungkin seperti yang dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata seperti bahasa Inggris itu ada bahasa slang ya kan, kayak I wanna go. Nah, itu sepertinya itu masuk dalam bahasa yang sering dipakai di keseharian. Misal kita menggunakan slang-slang yang sering dipakai oleh banyaknya manusia di dunia gitu. Itu salah satunya. Kemudian, items or contextualized rather than isolated. Contextualized ini artinya dia disesuaikan dengan kehidupan kita. Misalkan ini kita belajar bahasa Inggris, tapi kita mencoba menggunakan bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris, tapi pakai budaya di sekitar kita. Kita minta mahasiswa kita untuk buat cerita tentang Cut Nyak misal. Itu konteksnya sesuai dengan budaya Aceh, walaupun bahasa yang dipelajari adalah bahasa Inggris. Karena kalau kita mengajarkan mereka pakai teks tentang Halloween atau tentang Valentine's, ya memang pertama bahasa Inggris itu sudah sulit, bahasa baru bagi mahasiswa kita atau siswa kita. Kedua, budaya yang kita tampilkan itu pun tidak terbayang di kepala mereka karena mereka tidak biasa dengan budaya itu. Jadi kedua halnya menjadi sangat sulit gitu ya. Kemudian topic or meaningful, relevant, interesting to the learners. Nah, topik yang kita pakai itu sesuai, relevan dan menarik bagi si siswa. Misalkan hari ini lagi heboh-hebohnya TikTok misal. Nah, kita menggunakan topik-topik tentang TikTok, bagaimana apa pandangan mereka tentang TikTok segala macam. Nah, itu lebih meaningful bagi anak-anak usia SMA dan SMP karena mereka yang kebanyakan menggunakan TikTok. Kalau kita bilang coba kalian gunakan postingan di Facebook. Kebanyakan mereka bahkan nggak tahu Facebook itu apa karena memang mereka tidak sering menggunakannya karena itu udah old social media gitu. Yang gunain Facebook tuh usia 40-30 ke atas bisa. Some thematic organization to item is provided such as through a story or episode. Ini maksudnya kita menggunakan pola yang sering dipakai dalam keseharian. Nah, keseharian kita kan biasa menggunakan bahasa itu untuk bercerita, apakah dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk cerita dari dongeng gitu. Dongeng itu kan spoken ya, spoken story. Nah, ini juga masuk dalam otentik. Dalam artian ada thematic organization. Karena dalam bercerita kita harus punya struktur ceritanya itu nggak sekedar dari sini ke sana, dia punya struktur sendiri. Ini namanya thematic organization. Tasks represent or closely approximate real world task. Nah, di sini yang terakhir adalah intinya ketika dibilang tugas itu autentik,
dia represent atau closely approximate real world task sesuai dengan tugas-tugas atau disebut tugas di sini adalah dalam berbahasa kita pakai bahasa itu untuk berbicara kan, untuk berkomunikasi. Jadi task yang kita pakai itu sesuai dengan komunikasi keseharian dalam real world kita. Misal, kita perlu bahasa Inggris itu untuk apa? Untuk mengirim email kepada profesor misal, atau kepada kerabat di luar negeri, atau untuk email pengajuan proposal beasiswa. Nah, itu masuk dalam real world task karena kita pakai dia untuk kebutuhan keseharian kita gitu ya. Itu namanya autentik. Kemudian ada wash bag atau bag wash. The term wash bag is commonly used in applied linguistics. It is rarely found in dictionaries. Artinya wash bag itu as an effect that is not the direct result of something. Ceritanya wash bag itu apa ya, efek tidak langsung dari tugas yang kita berikan. Kalau efeknya langsung apa? Efek langsung scoringnya ya. Misalkan kita pengen ngetes speaking seseorang, efek langsungnya dia tahu skornya berapa, kapasitas dia ada di level mana, apa level A1, B1. Nah itu yang langsung bisa dia lihat. Sedangkan efek lainnya apa? Dengan dia tahu levelnya di 1, berarti dia sadar bahwa saya bahasa Inggrisnya masih kurang. Besok pengen belajar lagi. Motivasi yang dia dapat dari tes tadi itu namanya washback. In dealing with principle of language assessment, these two words somehow can be interchangeable. Washback atau backwash itu dianggap sama. Kemudian karena washback disebutkan oleh si Brown, sedangkan backwash si Heaton, artinya influence of testing on teaching and learning. Pengaruh dari tugas yang kita berikan kepada siswa kita dalam proses pembelajaran dia. Itu namanya washback. The influence itself can be positive and can be negative. Nah, influence tadi itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif tergantung kita. Contoh, seseorang belajar ikut tes TOEFL. Tes TOEFL yang ITP. Dan dia ikut tes saja, kemudian nggak ikut les misal. Di tes itu kan hanya keluar skor-skornya aja. Di listening berapa, di reading berapa, kemudian di speaking, nggak ada speaking. Di grammarnya berapa. Nah, melihat nilainya sangat rendah, dan dia nggak tahu salahnya di mana, bagian apa, topik apa yang salahnya, dia putus asa. Ya udahlah, saya memang nggak cocok dengan TOEFL, saya nggak bisa ikut ini, saya nggak lanjutin sekolah ke S2 misal. Nah itu namanya efeknya negatif, membuat dia down. Sedangkan ada satu lagi yang ikut soal TOEFL juga, tapi dia ada pergi les misal. Jadi selesai dari itu dia bawa lagi soalnya di les, dibawa ke apa? Dia sering ikut prediction-nya. Misal dia tahu, oh berarti saya kurangnya di listening di bagian ini gitu. Jadi besoknya dia akan belajar bagian itu dengan lebih giat sehingga dia bersemangat untuk ikut di bulan depan. Dengan harapan hasil nilainya bisa bertambah. Nah, ini influence dari TOEFL tadi positif. Jadi influence-nya itu terkadang tidak hanya disebabkan oleh si tugas itu sendiri, tapi kondisi siswanya, lingkungannya, proses pembelajaran kita, attitude dan behavior kita sebagai guru juga mempengaruhi washback tadi ya. Oke. Nih, positive washback has beneficial influence on teaching and learning. It means teachers and students have positive attitude toward the examination and work willingly to collaboratively toward its objective. Jadi di sini yang disebut positive washback kayak tadi, tugas tadi memberi motivasi, memberi positive attitude towards the examination. Jadi si siswa tadi termotivasi dengan tes yang kita buat. Nah, intinya sebuah tes yang bagus itu memang harus punya good effect, harus punya efek yang bagus yang bisa membuat siswa itu dengan adanya tes dia tahu level dia di mana, dia ingin lebih baik gitu. Kalau misalkan yang back effect itu namanya nggak bagus gitu ya. Negative washback does not give any beneficial influence on teaching and learning. Tests which have negative washback is considered to have negative influence on teaching and learning. Jadi tes yang punya nilai tidak memotivasi atau bahkan membuat siswa kita menjadi depresi, itu namanya tes yang tidak baik. Jadi makanya washback itu masuk dalam salah satu prinsip-prinsip dalam pembuatan tes ya. Oke. Ini tentang washback tadi masih.
Ya, itu seperti quality of wash bag may be independent of the quality of the test. Dalam artian dia tersendiri walaupun kualitas tesnya keren kali tapi terkadang dia nggak punya wash bag yang bagus. Misalnya itulah namanya dependent. Guru teachers as the test constructor need to consider the probability of the wash bag of test which will construct it and what the future impact on teaching and learning later on. Jadi apapun pilihan yang kalian pilih ketika membuat sebuah tes, kalian harus melihat efek wash bag-nya ke depan seperti apa. Terkadang tes yang terlalu sulit dalam artian tidak sesuai dengan level mereka, itu membuat mereka depresi. Karena mereka merasa tidak bisa menjawab satu pun dari 30 soal, maka mereka merasa bodoh dan besok nggak mau belajar lagi. Itu satu. Dan terkadang soal yang terlalu mudah, yang mereka nggak usah baca aja tahu jawabannya apa, itu membuat mereka juga tidak termotivasi. Mereka merasa pintar sehingga ke depan dia merasa nggak usah belajar lagi. Jadi level kesulitan, level dari semana bagusnya tes itu juga harus diingat ya. Kemudian konklusi, tes itu dibilang bagus kalau dia punya practicality, seperti yang kita udah bahas sebelumnya, validity, reliability, authenticity, and positive washback. Karena intinya semua tes itu akan punya washback, tapi ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kita harus consider bahwa tes kita itu punya positive washback. Kemudian prinsipal tadi itu menjadi guidelines for both constructing and evaluating the test. Jadi 5 prinsip-prinsip ini harus kita pakai ketika membuat tes dan mengevaluasi tes. Teacher should apply these 5 principles in constructing or evaluating tests, which will be used in assessment activities. Jadi kelima prinsip ini harus dipakai oleh guru sebagai landasan. Ketika dia mau buat tes, dia harus ingat landasan-landasan ini. Gitu ya. Oke, sekian aja. Kalau kalian nanti pengen tambahin referensi segala macam, kalian bisa ambil di sini. Mungkin untuk bagian prinsip-prinsip ini kita cukupkan di sini. Oke.